Halo Sobat Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap. Bersama saya Jidan Mubarok Al Husein yang akan menjadi host pada hari ini. Gimana nih kabar dan perasaan kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di bulan Ramadan ini kita kedatangan guest yang luar biasa nih, yaitu Ustadz Heri Hardani. Boleh disapa dulu Ustadz, Sobat Semandapnya. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Gimana nih kabar dan perasaan Ustadz hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ini Mas Tiara. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah. Berkenaan dengan itu, sebenarnya apa sih makna Ramadan itu sendiri? Oke, jadi Ramadan itu adalah makna secara harfiahnya. Ramadan berasal dari bahasa Arab. Jadi ngambil kata Ramadan itu, Mas Tiara, itu ngambil dari bahasa Arab. Romdo. Nah, romdo itu bahasa Arabnya itu adalah bara api yang panas. Jadi bara api yang panas, romdo, romadiun. Nah, kenapa di zaman dahulu ya di jahiliyah itu bahwa bulan suci Ramadan ini memang rata-rata bulan yang memang musim panas yang panjang. Musim panas yang panjang, ketika itu diwajibkan berpuasa. Nah, jadi Romdo ini maknanya itu adalah bulan yang panas, bulan yang sulit. Harapannya kita ditarbiyah untuk bisa membakar. Jadi Ramadan ini apa yang dibakar? Hawa nafsu kita. Apa yang dibakar? Kemudian sifat buruk kita, dosa kita. Selama bulan suci Ramadan 30 hari. Nah, makanya hikmah dari makna Ramadan itu adalah bagaimana kita bisa membakar semua dosa-dosa kita. Makanya orang yang berpuasa tuh, orang berpuasa ketika dia maksimal puasanya, maka dia kembali seperti anak yang baru lahir karena dosanya dibakar. Nah, itu kespesialan bulan suci Ramadan. Di Semanda ini kan ada pesantren Ramadan ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, temanya itu pribadi yang cerdas dan berkelas. Menurut Ustadz sendiri itu gimana sih Islam memandang pribadi yang dikatakan cerdas dan berkelas itu? Kalau ada hadis pernah mengatakan bahwa al-kaisu mandana nafsahu wa arifa lima ba'dal maut. Jadi dalam konteks Ramadan, orang kais itu, orang yang cerdas itu, dia tahu kadar dirinya. Dia tahu potensinya, dia tahu skillnya. Kayak Mas Tiara nih kan, dia latihan podcast nih. Mbak-mbak yang lain, teman-teman semanda yang lain mungkin ada potensinya di biologi. Ada yang mungkin dia konten kreator, ada yang di bidang penelitian. Nah, ada yang di bidang agama, tapi kita di bulan Ramadan orang yang cerdas itu dia tahu kadarnya. Karena nggak semua orang bisa semua tahu bidang. Ya, ada yang seorang yang nggak tahu bidangnya di bidang di bidang teknik, padahal dia bukan bidangnya. Nah, kan nggak boleh ya dia kemudian mengambil di bidang orang lain karena itu nggak cerdas disebutnya. Iza wusidal amru li ghairi ahli fantaziru sa'a. Kalau ada orang yang mengambil bidang satu ke bidang yang lain yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Artinya orang yang cerdas itu dia tahu kadar diri dan kemudian apa? Wa alima lima ba'dal. Dan orang yang cerdas itu harus dia mempersiapkan diri, bekal diri untuk masa depan, baik untuk masa depan di dunia termasuk masa depan di akhirat. Jadi orang yang cerdas itu bagaimana dia tahu visi dan misinya. Dari sudah ada punya target, punya program, setelah dari semanda dia mau kemana, dari kemana kemudian ngambil fakultas apa, kerja apa, nanti berkeluarganya di mana, sudah terprogram dan itu semua ada dirancang dalam Al-Quran. Ramadan itu harapannya kita dituntut untuk cerdas spiritual, cerdas intelektual, cerdas emosional. Itu baru keren. Lanjut. Mungkin Ustadz bisa jelasin sedikit apa itu keistimewaan bulan Ramadan yang membuatnya itu sangat istimewa gitu bagi umat muslim. Jadi Allah memberikan kesempatan kita Ramadan ini super spesial. Jadi Allah itu ada tahun-tahun yang Allah berikan spesial bagi umat akhir zaman. Salah satunya itu per 12 bulan itu ada bulan yang mulia. Salah satunya diberikan kesempatan bulan suci Ramadan. Ada tempat-tempat yang Allah berikan mulia di situ.
Tempat dari seluruh dunia yang paling mulia adalah Al-Makkah dan Madinah. Kemudian ada juga dalam rentan malam yang paling mulia. Malam yang paling mulia Allah berikan malam Lailatul Qadar. Ada waktu-waktu yang juga paling mulia, waktu mustajab sepertiga malam. Nah, di sini kenapa Allah berikan kemuliaan Ramadan? Karena agar kita ini diberikan kesempatan waktu untuk bisa memanfaatkan kemuliaan itu. Sebagai contoh nih, ya umpama nih, pemerintah Pringsewu memberitahukan bahwa barang siapa yang dalam waktu singkat dapat diskon besar-besaran, tapi waktunya terbatas. Kira-kira orang bersemangat kan? Orang bersemangat untuk meraih ya sebanyak-banyaknya diskon. Nah, di bulan suci Ramadan ini juga bulan spesial. Kenapa? Karena di luar Ramadan dilipat gandakan pahala, di bulan suci Ramadan juga pahala besar-besaran. Gak unlimited, tanpa batas. Nah, barang siapa yang memanfaatkan itu, waktu yang singkat itu, maka dia akan mendapatkan mendulang pahala yang banyak. Itulah salah satu kespesialan bulan suci Ramadan. Salah satu lagi apa? Bulan Ramadan ini bulan dibukakan pintu surga. Kemudian bulan suci Ramadan apa? Bulan ditutup pintu neraka. Dan bulan spesial lagi lah, bulan dibelenggunya setan alias peluang keburukan ketika Ramadan ini sulit untuk dilakukan ketika seorang melakukan perbuatan buruk di bulan suci Ramadan. Maka bulan ini ya adalah bulan maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu Mas Tiara. Tadi kan ngomong-ngomong tentang malam Lailatul Qadar. Siap. Kira-kira itu apa sih makna istimewa malam tersebut, Ustadz? Baik, malam Lailatul Qadar itu sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan khairun min alfi syahr. Malam yang diberikan spesial lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu dikonversikan ke tahun berapa kira-kira? Kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih 82 tahun. Kurang lebih ya. Nah, 82 tahun ini kalau kita cerdas ya, seperti tema kita ini, kalau kita cerdas, dia berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar dari 10 terakhir. Kalau dia dapat satu malam Lailatul Qadar, dia baca Quran umpama, dia berdoa agar bersuksesan, maka dikompeskan ke hari, ya, maka dia mendapatkan tahun itu 82 tahun. Kalau umpama setiap tahun dia 10 kali malam Lailatul Qadar, dikalikan 1000 bulan, itu berapa banyak? Jadi umurnya pendek, tetapi mendapatkan malam kemuliaan seperti 1000 bulan. Nah, bayangkan kalau kita nggak memanfaatkan malam ini, berarti kita nggak cerdas. Kalau cuma kerjanya tiduran aja, berarti bisa jadi tidur 1000 bulan. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam kemuliaan, malam spesial, malam bonus besar-besaran bagi mereka yang cerdas dan berkelas untuk bisa meraih malam ampunan itu. Nah, di malam Lailatul Qadar itu ada amalan apa saja sih yang paling dianjurkan khususnya bagi pelajar agar dapat memaksimalkan 10 malam terakhirnya? Baik, Rasulullah pernah mengajarkan ketika kalian di malam Lailatul Qadar, khususnya di malam-malam ganjil, maka usahakan jangan tidak sholat tarawih. Jangan tidak melaksanakan sholat tarawih di 10 terakhir Ramadan. Yang kedua adalah kita dianjurkan untuk program i'tikaf namanya. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu adalah berdiam diri, kemudian tinggal di masjid, ya, kemudian bermunajat, berzikir kepada Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, hilangkan semua urusan duniawi, bermunajat 10 terakhir. Itu amalan yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa. Banyak berdoa di 10 malam itu, karena amalan berdoa ini ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah senjata. Doa ini adalah otaknya ibadah. Maka amalan yang bisa kita lakukan harus banyak doa. Gak boleh kita ada cita-cita kemudian hanya semangat belajar tanpa berdoa. Itu sombong nanti. Tapi kita libatkan Allah, kita libatkan ikhtiar semangat belajar dan berdoa. Nah, yang tidak kalah pentingnya ada di malam Lailatul Qadar ini, sebagian Rasulullah mengajarkan banyak membaca doa Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang ya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, duhai Engkau yang Maha Pengampun, senang
memaafkan, maka maafkan aku. Nah, itu ajaran Rasulullah ketika kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, khususnya nanti sahabat semanda yang mau itikaf atau di 10 terakhir banyak-banyak membaca doa ini. Kurang lebih seperti itu Mas Tiara. Ramadan kan sering disebut sebagai madrasah ruhaniyah ya Oke. Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz menjelaskan mengapa bulan Ramadan ini dianggap sebagai bulan pendidikan bagi jiwa gitu? Ya, kenapa? Karena memang Ramadan ini ya kita tidak makan, tidak minum, kemudian jasad kita berpuasa, telinga kita berpuasa, ruh kita berpuasa. Nah, kenapa disebut dengan pendidikan tarbawi? Karena di sini setan sulit melakukan menggoda lah bahasanya. Di bulan suci Ramadan ini setan nggak ada peluang untuk menggoda kita. Maka rohani kita ini ya hanya kita dengan Allah yang bisa tahu. Ya, kalau semua puasa dalam hadisnya semua ibadah itu dapat untuk mereka. Illa siyam, kecuali puasa. Kalau puasa ini apa? Wa ana ajizibi. Allah mengatakan kalau puasa ini saya spesialis, Allah yang akan membalasnya. Artinya apa? Di sini tingkat muraqabahnya tinggi. Bayangkan kalau Mas Tiara kemudian puasa, tiba-tiba dibagi MBG, kemudian masuk di WC makan MBG. Allah tahu nggak kan? Nggak. Tahu. Allah Nggak tahu, tahu. gitu kan? Artinya apa? Tingkat spiritual kesadaran bahwa Allah melihat kita itu tinggi di bulan suci Ramadan. Kalau kita nggak punya spiritual, ada ngerokok umpama kan di WC, ya berarti spiritualnya nggak tahu, ya dia hanya sekedar secara zahir aja, gurunya nggak lihat, gurunya nggak mantau, tetapi Allah mantau. Nah, berarti inilah disebut dengan bulan peningkatan spiritual, bulan kesadaran bahwa kita ibadah itu bukan diperintah guru, bukan diperintah wali kelas, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih gitu ya. Dalam perspektif Ustadz sendiri, gimana sih ibadah puasa itu membentuk kecerdasan spiritual dan kedewasaan akhlak bagi para remaja? Baik, jadi Ramadan ini kalau pemuda ini kan ada kaidah gini. Kalau pemuda ini seperti seperti di siang hari yang panas. Matahari di siang hari yang panas, menggelora, semangat, hamasa tinggi gitu ya. Maka pemuda ini memang potensial dalam melakukan, kalau dia diiringi dengan semangat kebaikan, maka pemuda ini akan melejit dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau pemuda ini tidak diikuti dengan atau mereka mengikuti hawa nafsu, yang terjadi apa? Tawuran. Yang terjadi apa? Kenakalan remaja. Yang terjadi apa? Penyimpangan seksual. Nah, maka dengan Ramadan ini untuk para pemuda salah satu adalah momentum penting. Ya, kenapa? Karena syabab ini adalah hama satu syabab wa hikmatul suyukh. Pemuda ini terkenal dengan semangat. Maka salah satu untuk menetralisir dari semangat itu ada di bulan suci Ramadan. Agar apa? Agar menjadi pemuda syabun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Jadi pemuda yang terikat dengan hubungan dengan Allah, itulah menjadi pemuda sejati. Pemuda yang kemudian dia menjauhi perbuatan maksiat, itulah pemuda yang akan mendapat naungan yang tidak ada naungan dari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini momen yang pas bagi pemuda. Kenapa? Karena hawa nafsunya dia dikekang, kemudian kegiatannya terbatas, ditambah lagi kegiatan pesantren kilat kah, tilawah kah, itu nambah positif, energi positifnya akan muncul dan menjadi pemuda yang sejati. Gitu, Mas Tiara. Ustadz, gimana sih puasa itu membantu seseorang, khususnya pelajar, dalam melatih pengendalian emosi dan kesabaran? Ya, kenapa? Yang pertama adalah kalau kaidah dalam kesabaran dan emosi itu Rasulullah punya resep 3 nih. Yang pertama, kalau kita emosi itu harus posisinya kita zikir dulu. Atau ketika emosi banyak kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, kalau nggak terkontrol lagi nih, nggak terkontrol apa yang kita lakukan, posisi duduk. Kalau sudah greget gitu kan, nggak bisa nahan, duduk ya sambil loading dulu ya. Kemudian kalau nggak bisa duduk, kemudian ya berwudu. Nah, kalau 3 cara ini dilakukan ya, maka itu akan meredam. Bahkan dalam hadisnya, kalau ada orang yang ingin membuat emosi atau ingin ngajak berantem, maka ucapkan ini so'im, saya lagi puasa, jangan ganggu saya. Bukan berarti setelah puasa kita tawuran, enggak. Jadi harus seimbang. Jadi itulah salah satu hikmahnya
agar pemuda untuk minimalisir dari emosi, maka salah satunya adalah bagaimana banyak dia ikuti cara ini dengan berwudu, berzikir dan mohon ampun kepada Allah. Kurang lebih gitu, Mas Tiara. Di bulan puasa ini kan siswa-siswi itu sekolah ya Ustadz. Ya. Tapi itu banyak siswa itu khawatir kalau fokus belajarnya itu menurun saat berpuasa. Oke. Nah, menurut Ustadz sendiri itu ada nggak sih tips cara agar pelajar itu tetap produktif dan semangat belajar selama Ramadan? Yang pertama harus himmatul aliyah. Apa itu artinya, Ustaz? Harus pelajar-pelajar ini the power of kekuatan hati ini harus dibangun dulu. Ya, sebagai contoh nih analisisnya. Ada di bulan suci Ramadan kakek-kakek yang umur 60-70 tahun. Tapi dia kuat di Mesir itu ibadah sampai 1 juz sampai 2 juz. Sedangkan ada pemuda yang sholatnya ini masih pemuda, masih kecil, masih muda, tetapi dia tidak kuat. Ditanya oleh pemuda ini, "Wahai Syekh, kenapa kami lihat begitu sangat kuat? Engkau sholat sampai berjam-jam. Padahal umurmu sudah tua." Apa kata Syekh tadi? "Wahai anakku, kalau kalian itu sholat berdiri dengan menggunakan kaki." Gitu kan? Benar nggak? Benar. Tetapi kalau saya berdiri bukan hanya dengan kaki, tapi dengan keimanan, dengan semangat yang tinggi. Jadi Allah berikan kekuatan. Begitu juga di bulan suci Ramadan, kalau dari awal Ramadan, dari malamnya sudah kepikiran, lemes dia, gitu ya. Nah, itulah spirit semangat Ramadan, bagaimana kita salah satunya adalah bertekad, berazam kuat bahwa Ramadan ini bukan sesuatu yang malas-malasan. Justru dalam histori sejarah, peperangan banyak terjadi di bulan suci Ramadan. Termasuk kita kemerdekaan Indonesia, terjadi perang di mana? Kemerdekaan di bulan suci Ramadan. Jadi nggak ada alasan gara-gara belajar, gara-gara kemudian sekolah, kemudian nilai malas-malasan, lemah, letih, dan lesu. Nah, justru semangat, spirit, itu yang harus kita bangun di bulan suci Ramadan. Kurang lebih seperti Mas Tiara. Mohon nasihatnya Ustadz, gimana sih sebaiknya remaja itu mengatur waktu antara sekolah, ibadah, dan istirahat selama Ramadan agar semuanya itu seimbang? Baik, makanya Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Maka bagaimana caranya? Harus dia punya skill. Skill apa? Munazzam fi syu'unihi. Skill manusia atau muwasafat ideal seorang pelajar itu munazzam fi syu'uni. Apa maksudnya? Harus dia punya skill untuk bisa mengatur pola hidupnya. Dari punya daily activity yang teratur. Kenapa? Karena waktu begitu sangat cepat. Makanya Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena waktu cepat, pendek, dan sedikit. Kalau enggak dibagi dengan baik, 24 jam itu, maka akan banyak waktu yang tidak produktif. Sebagaimana contoh kebiasaan sering tidur di Ramadan, tiduran aja karena lemes kan. Nah, ini enggak produktif. Maka dari awal dibuat timeline-nya. Dari subuh ngapain, sholat berjamaah, setelah itu berzikir, kalau perlu belajar, mandi, dari mandi sekolah, dari sekolah apalagi produktif, mungkin sholat duha, tilawah, belajar lagi, kemudian apalagi istirahat, zuhur, sampai menjelang maghrib itu benar-benar produktif. Bahkan jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Kalau umpama teman-teman Sumanda berjalan dari sekolah ini menuju ke rumah itu 15 menit, bagaimana agar produktif? Zikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai ke rumah kan udah lumayan, istighfar umpama 100 kali. Jadi semua kegiatan kita itu bisa menilai ibadah kalau kita bisa manajemen dengan baik. Muwasafat yang kedua atau karakteristik agar kita sukses adalah harisun alal waqti, menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Sedetik orang beriman, sedetik orang-orang yang sukses dia menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih gitu, Mas Yara. Ramadan ini kan juga ngajarin kita untuk disiplin ya Ustadz. Siap. Nah, kalau menurut Ustadz itu nilai kedisiplinan apa sih yang harus dilatih khususnya itu para remaja? Baik, yang pertama kaidahnya gini, iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Artinya kedisiplinan yang harus kita tegakkan di Ramadan ini yang pertama adalah iqamatul wajib dulu. Apa itu Ustaz? Iqamatul wajib ini adalah kita harus perbaiki yang wajibnya. Yang laki-laki itu yang perwajibnya itu.
Yang sudah balik, maka yang diperbaiki itu adalah jamaahnya. Ya, sholat berjamaah dulu. Kenapa hukumnya? Karena sampai orang yang buta pun, orang yang buta itu pernah suatu ketika datang ke Rasulullah, apakah ada uzur kepada saya untuk tidak sholat berjamaah? Rasulullah sempat mengasih uzur. Setelah mau pergi, atas ma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan? Apa kata orang buta? Iya ya Rasulullah, saya mendengarkan azan. Apa kata Rasulullah? Penuhi panggilan azan. Jadi yang pertama harus kita bangun sebagai pemuda adalah bagaimana kita memperbaiki yang wajib. Termasuk yang puasa, harus yang wajibnya dulu. Nah, setelah wajibnya baik, yang kedua adalah ihya'us sunnah, berusaha untuk menghidupkan yang sunnah. Kita tutupi dengan apa yang sunnah? Silaturahmi, tilawah Quran, zikir, akhlak baik kepada keluarga, akhlak baik kepada siapa? Gurunya, kemudian baik kepada temannya, kemudian jujur. Nah, itu dua nilai tadi. Kalau di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita untuk disiplin dalam dua hal itu, yang perbaiki yang wajib dan hidupkan yang sunnah. Baik. Menurut Ustadz nih, tantangan terbesar apa sih yang biasanya itu dihadapi oleh remaja saat menjalani Ramadan dan bagaimana cara mengatasinya? Baik. Rasulullah mengatakan bahwa banyak orang yang terlalaikan, ya, dan ini kebanyakan manusia, baik para pemuda khususnya. Yang pertama adalah ya sihatu wal paroh. Artinya apa? Banyak para pemuda ini dia menghambar-hambarkan waktu dengan tidak produktif dengan dua momentum ini. Apa itu? Siha wal paroh. Waktu yang luang dan kesehatan. Nah, artinya bagaimana kita agar produktif memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini, kita harus memanfaatkan ini. Selagi masih diberikan kesehatan, inilah peluang kita untuk mengupgrade diri di bulan suci Ramadan. Kalau udah sakit, kira-kira ya enak nggak makannya? Enggak, Jangankan yang ibadah juga nggak enak kan? Nah, jadi mumpung belum sakit, mumpung masih bisa ke masjid, mumpung masih puasa, maka manfaatkan waktu. Kita lihat kan di COVID kemarin, untuk mesen oksigen aja berapa itu harganya? Ya kan, mahal kan? Cuci darah contoh. Itu harus diproses berapa banyak dia harus cuci darah. Dan ketika Allah memberikan itu gratis, masa sih kita nggak gunakan dengan kebaikan? Jadi sehat. Yang kedua adalah paroh, waktu luang. Jangan sampai ada waktu yang luang tidak digunakan untuk kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita ada kesempatan waktu untuk melakukan tidak menggunakan kebaikan, maka di situ setan akan bermain. Makanya faiza faragta, selesai melakukan urusan satu, lakukan urusan yang lain. Ya, termasuk podcast ini nilai manfaat, kemudian nanti kegiatan yang lain, termasuk olahraga. Olahraga juga ditingkatkan agar apa? Dengan sehatnya kita ini bisa maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kan banyak waktu-waktu nih yang dianjurkan untuk berdoa. Nah, ada nggak sih Ustadz waktu yang mustajab gitu buat doa? Baik, yang pertama Rasulullah mengatakan waktu yang mustajab dalam puasa itu adalah pada saat puasa itu sendiri. Biasanya di antara asar sama menjelang berbuka puasa tuh. Nah, itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak ampun kepada Allah. Itulah salah satu orang yang cerdas tadi, dia bisa memanfaatkan momentum yang spesial. Yang kedua, di sepertiga malam. Sepertiga malam itu setelah sahur itu jangan lupa itu sholat 2 rakaat dulu, ya. Jangan sampai sahurnya langsung buka HP, lihat televisi. Jadi waktu sia-sia. Jadi sholat 2 rakaat, kalau ada cita-cita maka sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah. Nah, itu akan menjadi peluang mustajab. Yang ketiga, pada saat sujud. Ya, ketika sholat tarawih itu kan, ya. Kemudian pada saat setelah sujud kita banyak berdoa. Nah, yang terakhir adalah antara azan dan qomat. Azan dan qomat, maghrib, isya, subuh itu jedah sebelum qomat itu, nah waktu yang mustajab. Wallahu alam. Nggak kerasa nih Ustadz, Ya. kita udah di penghujung podcast. Alhamdulillah. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Di episode spesial kali ini bersama gue kita sendiri, kita belajar bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, Masya Allah, tetapi juga tentang melatih diri menjadi pribadi yang lebih cerdas dalam berpikir dan lebih berkelas dalam bersikap. Mantap. Terima kasih kepada Ustadz Heri Hardani yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Tak lupa berterima kasih kepada Sobat Semandap
yang selalu setia menonton podcast Semanda. And see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.